ada yang mengalami kesulitan apa tidak, entah itu di patrap samadhi atau di luar patrap samadhi, ada yang mengalami kesulitan enggak? Ya, apa itu? Saya mengalami kesulitan waktu samadhi meninggal jati. Samadhi meninggal jati. Iya, iya. Iya, iya. Apa kesulitannya apa? Saya tahan terus sampai 2 kali sampai ini sakit. Terus baru disadarkan sama Mas Eko. Saya baru sadar. Terima kasih. Itu bukan kesulitan namanya, tapi panjenengan ketika diam terpengaruh oleh proses, terbawa oleh proses. Artinya ketika samadhi panjenengan tidak diam, karena terpengaruh oleh proses akhirnya terbawa proses. Nah, resikonya seperti itu, bukan kesulitan itu. Makanya ketika diam di dalam bersamadhi, apapun yang terjadi diam saja, namanya diam, cuek, acuh, nggak peduli masa bodoh. Kemarin kan sudah saya ungkap tentang diam. Tentang diam kemarin kan sudah saya ungkap. Kalau tidak diam banyak resiko. Kalau tidak diam banyak resiko yang akan kita hadapi, yang akan kita alami. Karena patrap samadhi manunggal jati adalah patrap samadhi yang keadaannya ada di dalam suci. Sedangkan sucinya panjenengan masih di dalam proses. Sebelum selesai gembleng, sucinya panjenengan itu masih dipertanyakan, ya, masih diproses, masih dalam proses. Nah, patrap manunggal jati adalah patrap yang keadaannya berada di dalam dimensi suci. Jadi harus benar-benar pancalaku di situ, benar-benar harus berwahyu pancalaku, benar-benar harus beriman di situ. Kalau tidak berpancalaku, kalau tidak beriman, pasti goyah. Nah, pasti goyah karena masih belum resmi menjadi keadaan kita. Coba sering-sering baca, otaknya dibuat mikir tentang apa saja wahyu pancalaku. Wahyu pancalaku itu apa saja. Sering-sering buat mikir ke situ. Nanti kalau benar-benar klik dengan apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku, benar-benar mengerti, benar-benar memahami apa itu iman, nanti bisa diam. Nah, wahyu pancalaku itu kan kalau disimpulkan kan diam. Coba dengan ingat-ingat, tersimpulkan sendiri. Kalau bukan diam ngapain? Jadi wahyu pancalakunya atau imannya harus kuat di dalam di dalam patrap manunggal jati. Kalau tidak kuat di dalam patrap manunggal jati pasti goyah, pasti goyah. Nah, kalau kuat aman, kuat aman. Nah, karena aman nanti bisa nyaman.
Itu tersulit itu memang ya. Diam di dalam samadhi itu tersulit karena kita belum terbiasa diam. Menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan itu juga tidak kalah sulitnya karena kita biasa melakukan apapun itu asal melakukan. Nah, dua hal ini sulit, makanya setiap kali kadangan saya selalu nanya, ada yang mengalami kesulitan. Nah, ini kalau harus disimpulkan kan sebagai tanda kalau itu sangat sulit gitu loh. Itu sangat sulit. Makanya setiap kali saya duduk di sini pasti bertanya, ada yang mengalami kesulitan? Itu sulit banget, Mas. Karena panjenengan semua belum terbiasa. Saya tahu panjenengan mengalami banyak kesulitan itu saya tahu, tapi cuma jenengan nggak mau nanya gitu saja. Sayangnya itu jenengan nggak mau bertanya. Jadi sok paham, sok tahu, sok ngerti. Udah itu sangat sulit sekali itu, ekstra sulit itu. Dua hal itu sangat sulit. Kalau dua hal itu panjenengan sudah bisa, panjenengan mau jadi apa aja bisa. Panjenengan mau jadi apa saja bisa. Bahkan pernah saya menggambarkan kalau hidung panjenengan merasa kurang mancung, ingin dirubah menjadi mancung, itu bisa. Hanya saja dua hal ini amat sangat sulit gitu loh. Makanya saya sering nanya tiap kali saya duduk di sini, apakah ada yang mengalami kesulitan? Padahal saya tahu, kenapa kok saya nanya loh, panjenengan masih mengalami kesulitan-kesulitan, makanya saya nanya. Cuma aja panjenengan enggak mau nanya. Tentang diam bisa kita motivasi dengan ilmu pengertian dan ilmu pemahaman tentang wahyu pancalaku atau iman. Itu motivasi untuk bisa mudah dalam diam. Nah, sedangkan untuk bisa menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan di setiap saatnya, itu bisa dimotivasi dengan mengingat jati diri sejatinya kita. Nah, kalau waktu panjenengan selalu digunakan untuk itu, selama gembleng, panjenengan tidak akan mengalami kesulitan untuk diam. Nah, ketika menikmati rasanya kelakuan, juga panjenengan tidak akan mengalami kesulitan. Rumit itu rumit. Dan sepertinya pelajarannya juga baru ada di sini tuh. Pelajarannya juga baru ada di sini tuh. Kalau di luar-luar sana saya belum tahu itu. Soalnya saya belum pernah menemukan pelajaran ini di luar. Dan kedua-duanya itu tadi, itulah kesadaran. Nah, kalau kedua-duanya selalu dilakukan, tiada henti, berarti kesadarannya kontinu. Nah, kalau dua-duanya selalu dilakukan tanpa pandang bulu, berarti kesadarannya universal. Karena kedua-duanya itulah kesadaran. Diam ketika samadhi itulah kesadaran. Menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan itulah kesadaran. Nah, dua hal itulah yang hanya dua hal itulah yang bisa digunakan untuk mempertahankan.
Nah, selama panjenengan gembleng, panjenengan sedang berlatih mempertahankan. Karena panjenengan akan memiliki sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, kalau panjenengan tidak bisa mempertahankan, untuk apa memiliki sesuatu yang luar biasa itu? Makanya panjenengan harus berlatih dulu, berlatih mempertahankan. Jadi ketika suci itu berhasil panjenengan capai, panjenengan bisa mempertahankan. Makanya harus ahli panjenengan. Matur suwun. Sebenarnya mudah itu, karena saya permudah. Sebenarnya mudah karena saya permudah. Nah, tinggal panjenengannya saja gitu. Bisa nggak memotivasi diam itu dengan pancalaku? Bisa nggak memotivasi ketika menikmati rasanya kelakuan itu dengan jati diri panjenengan? Dua motivasi itu saya tulis gede-gede di pesanggeran ini, besar-besar tulisannya di pesanggeran ini. Kalau kesadaran panjenengan selalu bersentuhan dengan wahyu pancalaku, diam amat sangat mudah dan gampang. Kalau kesadaran panjenengan selalu bersentuhan dengan jati diri panjenengan, menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan juga sangat mudah. Karena kedua-duanya tidak menggunakan upaya meneteskan keringat, bahkan tidak perlu mengeluarkan tenaga. Hanya karena belum terbiasa saja. Nah, belum terbiasa ini tadi kan bisa dimotivasi dengan wahyu pancalaku untuk diam, jati diri untuk kelakuan. Ayo, alasan sulit di mana kalau sudah seperti itu? Alasan sulitnya di mana? Akhirnya nggak sulit. Antara diam ketika bersamadi dan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang, yang dibutuhkan kehati-hatian, yang membutuhkan kejelian, maksudnya kejelian atau kewaspadaan ya, adalah menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Itu dibutuhkan kehati-hatian atau kejelian atau ketelitian atau kewaspadaan. Karena apa? Karena kelakuan kita berkaitan dengan alam semesta seisinya. Itu. Nah, kalau diam di dalam samadhi tidak butuh kehati-hatian. Asalkan kesadarannya bisa menyadari bahwa diri kita telah berwahyu pancalaku atau iman, bisa. Tidak butuh kehati-hatian, kejelian, itu nggak butuh. Lawang diam kok. Untuk apa kita jeli? Untuk apa kita hati-hati? Lawang jika ada sesuatu yang kita tidak mengerti, ada yang akan memberi mengerti. Jika ada sesuatu yang kita tidak paham, ada yang akan memberikan pemahaman. Ya. Nah, terus untuk apa kehati-hatian? Nah, cukup diam. Jadi tidak butuh kehati-hatian, tidak butuh kejelian, tidak butuh waspada.
ketika diam di dalam samadhi. Dikarenakan di dalam samadhi yang berurusan dengan kita atau yang berkaitan dengan kita itu hanya romo, hanya satu, hanya romo. Yang berkaitan hanya satu, yaitu romo. Nah, kalau ada sesuatu yang kita tidak mengerti, sama romo akan diberi mengerti. Kalau ada sesuatu yang kita tidak paham, sama romo akan diberi pemahaman. Makanya nggak butuh hati-hati, nggak butuh jeli, nggak butuh waspada di dalam diam ketika bersamadhi. Namun di luar patrap samadhi, di dalam kelakuan kita, di saat menikmati rasanya, dengan kesadaran cinta kasih sayang romo, nah ini kaitannya makhluk ya, antar sesama makhluk kaitannya, di dalam semesta alam. Jadi dibutuhkan kejelian di situ, dibutuhkan kehati-hatian, dibutuhkan kewaspadaan. Kenapa? Agar supaya tidak ada yang terlewat. Karena makhluk di alam semesta ini jumlahnya terlampau banyak, sangat banyak, tidak bisa dihitung saking banyaknya. Nah, agar supaya tidak ada yang terlewat, dibutuhkan kehati-hatian, kejelian, kewaspadaan. Nah, kehati-hatian, kejelian, kewaspadaan, ini kan soal jati diri. Makanya motivasi terkait atau tentang menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan adalah jati diri kita. Nah, tinggal kitanya lupa apa ingat dengan jati diri. Kalau lupa, ya pasti kesulitan menikmati rasa itu, atau pasti banyak yang tertinggal, banyak yang kelewat. Nah, kalau tidak lupa dengan jati dirinya, mustahil. Orang tidak lupa kok bisa kelewat itu, kebablasan. Itu kan karena lupa kan, karena tidak ingat. Tentang diam di dalam samadhi, ada kalanya panjenengan bisa, ada kalanya panjenengan kurang bisa. Tapi di luar patrap samadhi, ketika panjenengan berkelakuan, menikmati rasanya kelakuan yang dilakukan, lah ini panjenengan sama sekali masih jauh sekali. Makanya sering sekali saya nanya, tiap kali duduk di sini, ada yang mengalami kesulitan? Hanya dalam keadaan kedua hal yang sudah saya katakan tadi menjadi kelakuan kita, menjadi kebiasaan kita. Nah, wahyu panca gaib itu akan menjadi sesuatu yang supermatik dan sangat canggih.
menjadi sesuatu supermatic yang sangat canggih. Tidak perlu diotak-atik, dia bisa berkelakuan sendiri. Tapi agar supaya fasilitas metik super canggih ini bisa bekerja dengan sendirinya, kedua hal yang sudah saya katakan dari tadi itu harus menjadi kebiasaan panjenengan. Harus menjadi kebiasaan kita. Karena hanya dengan begitu kita tidak punya waktu untuk ikut campur urusan wahyu panca gaib. Ya. Kita tidak ngerecoki wahyu panca gaib. Kita tidak mengganggu wahyu panca gaib. Hanya dengan seperti itu. Hanya dengan diam ketika samadhi setelah patrap, kita berarti sudah tidak cawe-cawe sama wahyu panca gaib. Tidak ikut campur sama wahyu panca gaib, tidak mengganggu, tidak ngerecoki wahyu panca gaib. Sehingga wahyu panca gaib ini bisa berkuasa dengan sendirinya tanpa ada hambatan. Ketika kita hanya menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, berarti kita sudah tidak cawe-cawe sama wahyu panca gaib. Sudah tidak ikut campur sama wahyu panca gaib. Tidak ganggu, tidak ngerecoki wahyu panca gaib lagi. Sehingga wahyu panca gaib ini bisa berkuasa dengan sendirinya tanpa hambatan. Nah, kalau wahyu panca gaib sendiri yang melakukan di dalam kehidupan dunia ini, ya nggak ada masalah. Lawang kehidupan di dunia ini adalah kehidupannya wahyu panca gaib, gitu loh. Jadi yang mengetahui kehidupan di dunia ini ya wahyu panca gaib itu sendiri. Kita kan cuma wadah, gitu. Ketika bersamadhi mungkin ada sesuatu yang merambat, terasa merambat, gremet, tetap saja diam saja, nggak usah dipikirin, biarkan saja dia. Kok amat sangat, gitu loh. Gremetnya kok amat sangat, hentikan dulu diamnya. Nikmati rasanya gremet itu tadi, terus nikmati. Setelah dinikmati, rasanya gremet ternyata geli, berarti berhasil kan menikmati. Lawang tahu rasanya gremet itu geli, berarti kan berhasil menikmati rasanya gremet. Matur suwun Romo, matur suwun, terima kasih, matur suwun, atau terima kasih, terus jangan dihitung, terus. Nah nanti kan hilang tuh, hilang. Nah nyambung lagi diamnya, nyambung lagi. Diam. Bisikan datang, nyong, bisikan kan, nyong. Diam saja, nggak usah digubris, nggak usah dipeduliin, biarin aja, nggak usah dipikirin, biarin aja. Kok amat sangat, hentikan dulu diamnya. Nikmati rasanya bisikan-bisikan itu, nikmati. Bisikan-bisikan itu kok berbeki, berarti kan berhasil tuh. Menikmati rasanya bisikan berhasil. Wong tahu rasanya berbeki kuping. Matur suwun Romo, matur suwun, terima kasih Romo, matur. Terus jangan dihitung sampai hilang, sampai sempurna, sampai hilang. Bisikan-bisikan itu sampai nggak ada lagi gitu loh, sampai nggak ada. Nah kalau sudah nggak ada, sudah hilang, nah, nyambung lagi sama dinya. Di dalam diam, dengkulnya mulai cenut karena lama kan, linu atau pegel atau apa ya di dengkul atau di lutut. Diam aja, nggak usah dipikirin, nggak usah digubris, diam saja. Semakin diam semakin nggak digubris, kok amat sangat, hentikan dulu diamnya, nikmati
rasa linu di dengkul itu tadi. Setelah rasa linu di dengkul itu dinikmati dengan kesadaran cinta, kasih sayang, kok mau anteng ya, kok cekut linunya, berarti kan berhasil menikmati tuh. Matur suwun Rama, matur suwun terus, matur. Nanti hilang lagi tuh, nanti hilang lagi. Nah kalau sudah hilang, nyambung lagi diamnya. Saya rasa ini cukup jelas kan? Ya, jelas kan ya? Nah, caranya gitu. Caranya gitu. Dan jenengan seperti itu terus. Wah, ini sudah berjam-jam loh itu. Ya, berganti satu proses berganti ke proses lainnya. Itu bermenit-menit. Jadi orang hilang terus ganti lagi itu enggak. Pergantian antara proses dari satu proses ke proses itu jedanya lama. Nah, kalau kita selalu seperti itu di dalam diam ketika bersamadhi, oh, durasi samadhinya udah lama banget itu. Ya, caranya gitu. Di dalam diam ketika bersamadhi muncul orang berpakaian syekh atau berpakaian nabi atau berpakaian artis atau berpakaian sundel bolong, semuanya muncul sesuatu, diam aja, nggak usah digubris, diam aja. Kok teramat sangat, ya, nggak hilang-hilang ini yang muncul ini, kok teramat sangat, hentikan dulu diamnya, hentikan dulu. Lah dengan mengetahui sosok muncul itu tadi rasanya gimana, nikmati rasanya, nikmati terus. Dengan kemunculan sosok-sosok ini rasanya gimana? Ya kita nikmati terus, nikmati. Mengganggu. Berarti rasanya kan mengganggu tuh. Nah, berarti kan berhasil menikmati rasanya. Matur suwun, matur suwun, matur suwun, terima kasih terus, jangan dihitung. Ini kan hilang. Nah, setelah hilang, nyambung lagi diamnya di dalam samadhi. Terus gitu aja lakukan. Caranya gitu. Pas waktu samadhi sampai gini itu diikuti Pak. Diam saja. Ini tak kenal. Di dalam diam ketika bersamadhi. Diam di dalam bersamadhi. Diam aja, wis ben arep ambruk apa glimpang wis ben meneng wae gitu loh. Diam aja. Enggak usah dipikiri, enggak usah ditakuti, enggak usah, biarin aja. Nah, diam, biarin aja diam. Nah, mungkin ya di dalam begini kan lama-lama kan doyong-doyong gini. Berarti kan teramat sangat tuh. Ya kan? Teramat sangat kan? Hentikan diamnya. Lah nikmati tubuh yang doyong ini gimana? Nikmati rasanya. Glimpang ya aku siswi. Aduh, boyoke cenut-cenut ing dinggungnya ini. Ya itu berarti itu yang dinikmati, nikmati rasanya. Berhasil menikmati, matur suwun, terima kasih terus. Nanti kan jalannya. Terus ada tubuh saya, terus ada getarannya, dudut. Tak bahas nih. Di dalam diam. Di dalam tubuh ndak ada getaran, wis meneng wae. Di dalam diam kontole ngaceng, meneng wae. Di dalam apalagi harus saya sebutkan satu-satu. Apapun prosesnya, penyikapannya seperti itu loh, penyikapannya. Apapun prosesnya, penyikapannya seperti itu. Jadi ndak harus saya sebutkan satu-satu. Di dalam diam jenggotku merinding, nggak usah saya sebutin deh itu. Wong penyikapannya sama kan? Iya. Penyikapannya kan sama. Penyikapannya kan sama seperti itu. Nah kalau teramat sangat, ya kan? Penyikapannya bukan diam gitu loh. Tadi yang saya obrolin itu loh. Kalau teramat sangat, hentikan diamnya, nikmati rasanya. Berhasil menikmati rasanya, ucapkan terima kasih atau matur suwun. Itu penyikapannya itu seperti itu penyikapannya. Mikirnya kalau mungkin yang batal sama ini, pandoyo-doyo nonton. Kalau saya mah yang saya kan
diam itu kan long gitu kan. Tapi gerakannya sih alih, maksudnya kan kita ini supaya saya nggak rancu ya. Gerakan tuh menempatkan diri gitu. Gitu udah anteng, terus pindah, gitu anteng, itu kira-kira benar apa enggak Pak? Bisa benar, bisa enggak. Iya. Jawabannya ada dua. Kalau mau bertanya tentang seperti itu, jawabannya ada dua, bisa benar, bisa tidak. Namun yang pasti, diamnya panjenengan terpengaruh oleh proses itu. Buktinya terpengaruh apa? Nah, panjenengan apal, iso ngene, apal banget kan? Berarti terpengaruh, ndak diam. Kalau panjenengan diam, apapun yang terkait raga, panjenengan tidak akan tahu. Jenengan nggak akan bisa cerita. Tadi saya pas semedi bergerak gini, nggak akan bisa cerita, nggak tahu kok. Nah itu yang dimaksud bodoh. Urusan raga kita bodoh kalau bisa diam. Makanya jangan terpengaruh jenengan. Kalau panjenengan terpengaruh pasti terbawa. Kalau terpengaruh pasti terbawa. Terpengaruh atau tidak sebenarnya ini kita sendiri yang tahu. Nah ketika ada tanda-tanda mau terpengaruh, cepat hentikan diamnya sebelum terbawa. Cepat hentikan diamnya, nikmati rasanya. Berhasil menikmati rasanya, matur suwun, terima kasih. Jangan diterlanjurkan terbawanya. Kalau terbawanya ini diterlanjurkan, tangan jenengan garuk-garuk gini aja jenengan apal. Ya, saking gatel ora betah sampai tak kukur, apal. Karena terbawa. Nah kalau sudah terbawa berarti manusiawi. Lah yang namanya manusiawi mumeti. Makanya jangan mau jadi manusiawi ya. Jadi avatar, jadi manusia super. Jika perlu jadi Superman. Nanti tarung sama Batman. Yang perempuan jangan mau jadi manusiawi. Jadi apa? Wonder Woman. Jadi manusiawi itu mumeti, capek. Tentang diam di saat samadhi. Di luar patrap samadhi, misal mau ngerokok, selagi tangan kita bergerak mau menyentuh rokok, sebelum rokok ini keluar dari bungkusnya, nah kita sudah bersabda dulu, rokok engkau berasal dari Romo dan milik Romo. Sekarang akan aku kembalikan kepada Romo dengan sempurna melalui lakuku. Jadilah berguna bagi diriku, kanthi teguh rahayu selama. Ya di sini sudah mulai menikmati rasanya nih, ya dinikmati terus rasanya. Matur suwun Romo. Terima kasih Romo, terima kasih. Lah saya adalah sedang melakukan ilustrasi loh. Ya. Adalah saya sedang melakukan ilustrasi buat panjenengan. Sampai air mata saya hampir netes tadi itu. Apalagi kalau saya lakukan sungguh-sungguh itu. Mau makan sama, sembari beraktivitas mengambil makanan. Wahai makanan,
engkau berasal dari Romo dan milik Romo. Sekarang akan aku kembalikan kepada Romo dengan sempurna melalui lakuku. Jadilah berguna bagi diriku kanthi teguh rahayu selamat. Baru kita mulai makan sesuap demi sesuap, sembari menikmati rasanya makanan yang kita makan itu dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Bisa kasinen, berarti berhasil kan? Berhasil menikmati mana? Tahu kasinen? Matur suwun. Ojo mbok paito, iki sing masak njaluk kawin kasinen. Jangan gitu. Nikmati rasanya. Matur suwun Romo, terima kasih, terima kasih. Ya sedepnya sayurnya. Nah, berarti kan berhasil menikmati. Matur suwun, matur suwun, matur suwun, terima kasih terus. Ketika minum, wahai air, engkau berasal dari Romo milik Romo. Sekarang akan aku kembalikan kepada Romo dengan sempurna melalui lakuku. Jadilah berguna bagi diriku kanthi teguh rahayu selamat. Minum airnya. Segarnya air putih. Matur suwun. Kan berarti karena berhasil menikmati kan? Matur suwun Romo, matur suwun, matur suwun. Terima kasih terus. Ketika mau medang, wahai wedang, apapun namanya itu, yang penting wedang lah, ya kan? Yang penting wedang. Wahai wedang, engkau berasal dari Romo dan milik Romo. Sekarang akan aku kembalikan kepada Romo dengan sempurna melalui lakuku. Jadilah berguna bagi diriku kanthi teguh rahayu selamat. Sembari berilustrasi niup panasnya wedang, seruput, dinikmati rasanya. Nikmatnya wedang kopi. Berarti kan berhasil menikmati tuh. Karena tahu wedang kopi itu nikmat, berarti kan berhasil menikmati. Matur suwun. Jangan tunggu lama-lama. Begitu sadar kita berhasil menikmati rasanya, jangan nunggu lama, cepat ucapkan terima kasih. Matur suwun, terima kasih terus. Di luar merokok, di luar selain merokok, selain makan, selain minum, selain medang, dan lain sebagainya yang kita masukkan ke mulut ketika kita bergerak, ketika kita menyentuh sandal, ketika kita berpakaian, terus nikmati. Rasa kelakuan itu semuanya kau nikmati, kita nikmati semuanya. Berhasil, oh rasanya nyentuh. Iki sandalnya kegeden iki dudu wekku. Berarti kan berhasil menikmati tuh. Ngerti sandalnya kegeden bukan punya dia, berarti kan berhasil menikmati. Matur suwun Romo, matur suwun. Oh iki sandalku. Berarti kan berhasil menikmati. Matur suwun, terima kasih, matur suwun, terima kasih. Terus apapun. Nah, itulah yang dimaksud khalifah di bumi. Nah, untuk khalifah ini loh manusia ada di bumi agar bisa menyadari apapun yang ada di bumi ini. Bisa merawat apapun yang ada di muka bumi ini. Bisa menjaga, bisa mengelola apapun yang ada di muka bumi ini. Apapun loh, ukurannya itu apapun. Ya, tanpa terkecuali. Nah, dengan seperti itu, jika ada manusia seperti itu, berarti Tuhan berhasil menciptakan makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Yang menjadikan Tuhan ini berhasil atau gagal, manusia. Gitu. Nah, kalau manusia ini sesuai firman-Nya, berarti Tuhan berhasil menciptakan. Nah, kalau manusia ini tidak sesuai firman-Nya, berarti malpraktek Tuhannya. Nah, karena malpraktek, jadi masalah, ya enggak? Jadi masalah. Bukan Tuhan yang jadi masalah, yang bahan malprakteknya ini yang bermasalah. Soalnya gagal produk kan, gagal produk. Hanya dengan seperti itu, tok. Nah, hanya dengan seperti itu, tok. Apakah itu meneteskan keringat? Apakah itu perlu mengeluarkan tenaga? Nyaris enggak. Sudah enggak netesin keringat, tidak menggunakan banyak tenaga,
gratis pula, nggak pakai uang, nggak ada pajaknya, juga nggak ada undang-undangnya. Hanya dengan seperti itu. Nah, kalau itu panjenengan lakukan secara terus-menerus, tiada henti, berarti kesadaran panjenengan kontinu. Kalau itu panjenengan lakukan dalam sikon apapun, keadaan apapun, dimanapun, untuk apapun, dengan siapapun, berarti kesadaran panjenengan universal. Lah, kesadaran kontinu yang universal inilah yang dimaksud sebagai kesadaran tertinggi atau kesadaran Tuhan. Nah, kalau kesadarannya adalah kesadaran tinggi, kesadarannya adalah kesadaran Tuhan, lah itulah yang dimaksud makhluk gambaran kenyataan wujud Tuhan. Nah, kalau sudah seperti itu, Tuhan tidak gaib, apalagi fiktif, nyata tuh Tuhan. Kalau belum di situ ya Tuhannya masih gaib, bahkan fiktif. Bisa iya, bisa enggak. Panjenengan ahli di situ, panjenengan bisa membuktikan seluruh informasi dari saya tanpa tedeng aling-aling. Panjenengan kalau sudah bisa mewujudkan atau menyatakan atau membuktikan apa yang saya informasikan tanpa tedeng aling-aling, berarti panjenengan sudah membahagiakan saya. Sudah membahagiakan saya. Karena saya berhasil menemani panjenengan mencapai dan manunggal dengan suci. Nah, jadi hanya dengan bisa membuktikan informasi-informasi yang saya berikan tanpa tedeng aling-aling, saya bisa dibahagiakan. Kalau panjenengan belum di situ, saya masih belum bahagia. Karena saya masih belum merasa berhasil menemani panjenengan. Nah, kalau sudah bisa di situ, wahyu pancagaib bisa untuk apa saja. Wahyu pancagaib bisa untuk apa saja kalau panjenengan berada di dalam keadaan tersebut. Dan itulah yang disebut manunggal jati. Apapun kelakuan yang kita lakukan, nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Apapun itu. Ketika patrap samadhi, diam di tahapan samadinya. Dua ini menjadi kebiasaan panjenengan. Panjenengan tidak punya waktu. Kalau dua hal ini sudah menjadi kebiasaan panjenengan, panjenengan tidak akan pernah punya waktu, tidak akan pernah punya kesempatan berpikir negatif, berpikir jelek, tidak punya kesempatan, tidak punya waktu, ora kober. Hati panjenengan tidak akan punya waktu, tidak akan punya kesempatan untuk membatin sirik, iri, dengki, dendam, benci, bully, fitnah. Tidak akan punya waktu, tidak akan punya kesempatan. Dua hal ini menjadi kebiasaan panjenengan, kelamin panjenengan tidak akan bersahwat. Tidak akan punya keinginan mencari-cari kesalahan orang lain.
kekurangan orang lain, untuk dihina, untuk dihakimi, tidak akan punya waktu. Artinya 3 singgasana Romo di dalam diri kita terjaga. Nah, kalau 3 singgasana Romo di dalam diri kita terjaga, Romo akan bertahta. Nah, kalau Romo sudah bertahta di atas singgasananya, Romo sendiri yang akan melakukan. Kita hanya keretanya yang mengantar dia mau kemana. Apa enggak pentol tuh? Kok pentol? Iya, jempol ya. Ya istilah lainnya kan pentol juga tuh. Lah ini manusia-manusia hidup yang seperti ini masih bisa dihitung ini. Bahkan yang sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, masih banyak yang kobel-kobel di sini. Karena masih kurang kliknya. Ya itu tadi. Ketika saya bertanya, ada yang mengalami kesulitan, wih, duyem kabeh. Padahal sebelum saya keluar, berisik banget tuh. Kayaknya ada pertanyaan itu, ada pertanyaan. Saya nanya, dia, apa saya menakutkan buat panjenengan? Kalau menakutkan, saya tak nyempolo putra jadi adibing selamat biar. Hanya dengan seperti itu. Lakukan itu selama panjenengan belajar bersama saya di sini. Karena pelatihannya di sini gitu loh. Nah, kalau panjenengan pulang sudah nggak berlatih lagi, jenengan action di situ tuh. Di luar itu udah action tuh. Udah praktek, nggak latihan lagi. Kalau sampai latihan siapa yang mau ngingetin? Makanya harus ahli selama panjenengan di sini. Apapun itu. Jangan takut, jangan ragu. Tapi jangan mentang-mentang lagi praktek seperti itu, ketemu saya kapanpun, Pak Web, sampean itu lagi kok bisa Pak Web, wah, nggak usah digitu-gituin. Saya sudah paham kalau jenengan sedang laku. Banyak berpapasan dengan panjenengan juga saya lebih memilih lah daripada jenengan kemomoran, Pak Web, kemomoran jenengan yang kono. Merdekakan diri panjenengan selama belajar bersama saya di sini. Karena panjenengan semua bagi saya adalah raja dan ratu. Sangat saya hormati, sangat saya junjung tinggi. Tapi kalau panjenengan tidak bersungguh-sungguh, tidak berhati-hati, panjenengan seperti jongos saya nanti tak bentak-bentak. Kenapa seperti itu? Karena saya tidak mau jenengan gagal gitu loh. Karena saya tidak mau jenengan gagal. Panjenengan datang ke sini, perjuangan panjenengan itu tidak mudah. Panjenengan datang ke sini, pengorbanan panjenengan itu tidak mudah. Dan saya tahu itu. Makanya harus berhasil, harus sukses, harus ahli. Prakteknya sederhana kan, motivasinya juga ada. Ya harus nerima, namanya juga orang lagi belajar, nerima. Ya telaten lah pelan-pelan, dikit-dikit. Nah ini kalau panjenengan menguasai, kalau panjenengan berhasil menguasai, berarti kan satu, panjenengan bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri. Dimanapun itu, bahkan sampai kapanpun, selagi panjenengan masih laku, panjenengan tetap akan selalu bisa
membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri. Dalam sikon apapun, panjenengan selalu bisa nang, neng, ning, nung. Membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, menjaga diri. Nang, neng, ning, nung. Dalam keadaan apapun dan dimanapun. Kalau sudah seperti itu, panjenengan akan selalu jadi favorit, akan selalu dirindukan oleh banyak orang. Akan selalu menjadi motivasi, akan selalu menjadi inspirasi, akan selalu menjadi contoh, menjadi teladan. Oh, di situ panjenengan sudah banyak membantu. Satu, sudah membantu nama baik keluarga panjenengan. Kedua, panjenengan sudah membantu agama panjenengan. Yang ketiga, panjenengan sudah membantu bangsa dan negara panjenengan. Apa enggak pentol tuh? Luar biasa. Tanpa diatur-atur gitu, ya. Tanpa diatur-atur. Tanpa disetting, bisa sendiri. Matur suwun Rama. Kalau panjenengan berhasil, gegel ngono, koyo arep nangis lho rasane, Mas. Ya. Ketika ucapan terima kasih kita, ketika ucapan matur suwun kita terkoneksi dengan sesuatu yang kita beri ucapan terima kasih itu gegel gitu. Ada nyutnya. Di apapun loh itu ya. Di apapun ada nyutnya. Nah, nyut yang kita dapatkan ini bisa untuk apa saja, Mas. Kalau ndak dipentingkan, ndak diperlukan, biarin saja, akan jadi tabungan. Biarin aja. Tapi kalau punya kepentingan ya, tadi. Itulah. Itu kan kita dapatkan dari menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo ini tadi. Pendapatannya itu dari situ gitu. Makanya disebut sepiro lakumu semono olehmu. Seberapa kelakuanmu segitu yang akan engkau peroleh. Jadi kalau yang berhasil disempurnakan atau yang berhasil disaluri kesadaran atau yang berhasil dinikmati rasanya hanya satu, ya ora iso nggo apa-apa. Lawang kehidupan kita itu mencakup alam semesta. Nggih. Ada yang paling sering nih. Di dalam diam bersama, di diam dicokot nyamuk. Ini paling sering nih soalnya di tempat terbuka kan ya. Nah, cokot nyamuk cedit, diam aja biarin. Kok amat sangat? Hentikan diamnya. Nikmati rasanya. Yang paling sering itu kan nyamuk itu kan. Rasanya. Jika perlu diajak komunikasi nyamuknya, enggak apa-apa. Kan diamnya sedang berhenti. Diajak komunikasi. Gigit yang gigit, lilo. Saya ikhlas kok ambil, kau minta darahku ikhlas. Nyatanya kamu makanannya darah kan? Yeah. Saya rela, tapi mbok yo jangan ditinggalin bekas gatel. Ngono acarane. Ngomong yo kena, dalam hati yo kena. Caranya gitu. Okay. Apapun itu sangat merindukan sentuhan seorang putra kekudangan ya Romo. Apapun itu
sangat merindukan sentuhan dari seorang putra kekudangane Rama. Dikarenakan sentuhan seorang putra kekudangane Rama itu menyempurnakan, nggih, menyempurnakan, tidak menyakiti, tidak merugikan, tidak menghancurkan. Jadi banyak yang merindukan kita. Nah, dengan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, ini kita sudah membalas kerinduan mereka. Sudah membalas kerinduan mereka. Sehingganya ketika kita mengucapkan terima kasih atau matur suwun, langsung connect. Langsung connect. Kesimpulannya, dengan semua yang sudah saya sampaikan tadi, itulah arti maksud daripada kitab suci sejati ada makna. Wulangre sejati dan berbudi bawa laksono. Artinya kita sudah melakukan kekudangane Rama. Gitu loh. Nah, karena kita sudah melakukan kekudangannya Rama ya tahu kalau kita adalah putronya. Selagi kita belum melakukan kekudangannya Rama, ya Rama belum mau lah mengakui kita sebagai putronya. Lah wong belum ada buktinya. Jadi apa yang sudah saya sampaikan dari tadi, itulah cara praktek mempraktekkan kekudangannya Rama. Yang hasilnya akan menjadikan kesadaran kita menjadi kesadaran kontinu atau universal atau kesadaran Tuhan, kesadaran tertinggi dari seluruh kesadaran makhluk. Oke? Kadangan kita malam ini cukup dulu nggih. Kita lanjut kali lain. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Belum Pak, belum. Ini kameranya ngadep saya. Ya, action. Atur sumpah. Limpah.